Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Muhammad Eri Budianto, berasal dari Rohis SMA Negeri 1 Kebumen. Untuk pertanyaan yang pertama, ketika kita dalam bergabung sebuah organisasi, terus kemudian kita akan melaksanakan sebuah acara, kita masuk dalam segmen tersebut. Tetapi ada beberapa teman itu yang justru menghambat kita untuk mengembangkan potensi kita dalam acara tersebut, sehingga tidak tidak berkembang gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, saya sendiri kan mengikuti organisasi kan di sekolah, dan itu acaranya biasanya itu dari pagi hingga malam, tetapi banyak faktor juga. Nah, salah satunya itu bagaimana cara untuk membagi waktu antara belajar dan organisasi, karena dua-duanya juga sangat penting untuk saat ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kakak langsung jawab ya. Untuk yang pertama, otomatis orang yang kita kan terkait kritik dan saran juga tadi kan. Kita udah bilang kalau kamu tuh di sini gini-gini nggak pas gitu kan. Gimana sih cara kita biar kita tuh terus bertumbuh, biar kita tuh nggak kehambat, akhirnya malah jadi males. Kakak pernah pengalaman nggak ya? Pernah. Jadi tuh dulu ditunjuk ketua, cuman kan karena aku belum pernah jadi ketua, otomatis kan kayak kalau misalnya nggak disemangatin turun tuh, kayak udahlah nggak mau lah gitu kan, ataupun kalau misalnya nggak ada yang buat nyemangatin kayak ya udah seadanya aja gitu. Nah ceritanya aku tuh udah semangat banget deh, mbak itu udah semangat banget, dia bilang atasan lagi, maksudnya dengan artian senior rohisnya bilang jadi kita tuh gak gitu gini gitu kan. Aku dulu sensitif banget orangnya kan, nggak bisa keomong sedikit tuh nggak bisa gitu. Nah akhirnya aku belum toh, aku sakit hati toh, kayak ya udah mbak kalau misalnya gitu aku nggak mau jalan gitu. Nah akhirnya tambah dimarahin toh sama seniornya gitu, duh kamu gimana mbak ketua nggak mau jalan, iya propernya yang bakalan mati dong gitu kan. Akhirnya kakak itu berusaha nangis, itu jelas nangis karena senior tuh mohon maaf dulu kan masih memperlakukan senior yang galak banget. Kakak angkatan terakhir senior yang pada galaknya aku bilang yakin masih muter ke kuburan gitu sendirian, bilang gitu. Pernah tuh pas di jalan malam dibilang sama kakaknya, kamu tuh besok harus gini-gini ya, pokoknya sampai marah-marah. Aku sampai nggak bisa niruin loh, pokoknya aku nggak bisa marah-marah soalnya. Terus aku nangis toh, di situ nangis sampai rumah juga masih nangis. Itu acara masih kurang seminggu. Bayangin lah, kurang seminggu harus udah jadi toh RAB atau segala macam harus udah jadi toh. Aku belum apa-apa. Bayangin seminggu, dan itu akhirnya malah bentrok sama organisasi lain. Akhirnya tambah pusing lagi. Aku lebih ke introspeksi deh. Jadi kayak ya itu lagi-lagi kamu harus kenali diri kamu. Kamu harus kayak yakin kalau aku tuh sebenarnya bisa kok. Nggak semuanya yang kelihatannya jelek, nggak semua yang kelihatannya buruk, nggak semua yang kelihatan biasa-biasa aja itu nggak bisa, nggak gitu. Karena bagi aku orang-orang yang bisa mempengaruhi hidup mbak itu juga orang-orang biasa, orang-orang yang dulunya dari nol, orang-orang yang dulunya benar-benar ya orang nggak punya apa-apa lah, ibaratnya nggak punya apa-apa, bukan cuma uang loh ya, tapi pengalaman apa segala macam. Jadi aku dibilangnya sama orang tua sih khususnya, jadi emang ada support system yang memang perlu gitu. Terus support system pertama adalah orang tua. Kenapa sih kan harus orang tua? Karena orang tua kan orang yang paling terdekat dari anak. Karena dulu kan ceritanya jomblo. Nah, ceritanya jomblo lah. Oh yang mana? Ya siapa yang ini? Ya jadi jelas. Ya. Nah, karena support system pertama bagi kakak adalah orang tua, jadi dulu tuh kakak benar-benar kayak bilang, aku mundurin diri aja apa ya jadi ketua, soalnya jadi ketua tuh dibilang gini-gini gitu. Akhirnya orang tua ngomongin, kan setiap orang tua pasti ngomongnya beda-beda. Kamu deket nggak sama orang tua? Deket, nah apalagi deket. Kakak yang jauh aja kakak bisa ngomong. Bilang, gimana ya pak, bu, gini-gini. Pasti orang tua nanti nyaranin kok. Bisa kayak, kamu tuh gini-gini. Kakak nggak bisa karena kamu belum jadi orang tua ya. Jadi nggak bisa ngomongin secara pelannya tuh gimana. Tapi serius, kalau kita udah discuss ke orang tua, apapun masalahnya, clear deh. Apalagi orang tua yang memang mendukung. Kalau orang tua yang memang jauh sama anak itu beda lagi ya. Tapi kan orang tua mendukung, otomatis nanti bisa kok bilang, pasti neng-nengin gitu loh, kamu tuh bisa, pelan-pelan aja. Kita itu
udah ditunjuk berarti kita punya kemampuan. Kita ditunjuk berarti orang itu udah trust loh ke kita. Coba kalau misal kita ditunjuk ternyata kita nggak punya apa, nggak mungkin nggak ditunjuk. Nih MC contoh, MC nggak mungkin ditunjuk MC kalau dia tuh nggak bisa ngomong, ya nggak? Dia nggak Mbak MC, ya toh nggak mungkin. Jadi dia tuh berani karena kamu udah ditunjuk. Oh berarti aku harus belajar meskipun kamu belum bisa. Ya kamu yakin aja gitu. Misalnya kakak, aduh aku belum pernah nih kayak SMA 1, rasanya kayak Riko aja gitu, karena bukan alumninya toh, tapi karena disuruh dan ya itu karena aku yakin kalau Allah tuh bakal memampukan, dan karena Mbak itu selalu memikirkan peluang gitu, peluang, pengalaman, karena semua yang kita jalani setiap hari pasti memberikan pengalaman sama pembelajaran gitu deh. Jadi intinya ataupun jawaban singkatnya adalah kamu bisa cerita ke support system yang pertama. Yang kedua, kamu bisa lama-lama introspeksi. Oh iya, aku bisa. Oh ternyata kalau misalnya aku dikasih kepercayaan untuk bisa ngomong ataupun untuk di divisi yang kamu pegang, itu berarti kamu dikasih ini loh, apa namanya, amanah yang bagus loh. Ya namanya kita mau melakukan sesuatu, apalagi baik pasti ada ujiannya deh. Nggak mungkin mulus-mulus aja, itu nggak ada. Ada, percaya di sini yang ibaratnya mau melakukan sesuatu pasti enak-enak aja. Nggak ada, kayak tadi kakak, nggak mungkin dong kuliah bisa dapat IPK segini. Mudah nggak? Enggak dong, kita harus punya tekad. Gitu ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua terkait membagi waktu, Kak, manajemen waktu itu memang sangat susah ya dia. Tapi jujur, dulu kakak itu lebih banyak untuk organisasi kayak Mbak yang tadi Pak di belakang. Dulu banyak organisasi, tapi setelah kelas 12 kakak mikir gitu loh, nggak tahu kenapa, gila ada budaya mungkin ya. Kayak tiba-tiba kayak, kamu tuh kelas 12 loh, masa ya kamu mau fokus organisasi terus? Karena kan kelas 12 itu benar-benar banyak banget ini, apa namanya, organisasi tambah banyak. Di situ mikir gitu, nanti kamu dapet hidayah, jadi jawabannya tuh pasti dapet hidayah nanti. Nggak mungkin dari sekarang, wah kak, mesti tetap susah loh bagi waktu tuh gini-gini, tetap susah. Nggak bakal susah kalau misal nanti kamu udah di waktu yang memang kamu tepat untuk membagi waktunya gimana. Tapi kalau untuk sekarang kelas 11 ya, kalau untuk kelas 11 lebih ke ini sih, kayak kan kalau siang sekolah toh dari jam pagi sampai siang atau sore, habis itu biasanya kegiatan makan sampai malam. Ya gitu, emang kan gini, gimana ya? Ini menurut kakak, kan kalau tidur yang baik itu ada di 7-8 jam. Tapi kakak nggak pernah melakukan itu, gitu loh. Jadi yang namanya orang organisasi, lucu deh menurutku kalau bisa tidur 7 jam. Meskipun apa namanya ya, kayak bagus buat kesehatan, tapi nggak bisa, nggak juga buat kakak. Kakak itu tidur paling 4 jam, 3 jam gitu. Misal pagi nih sampai sore full untuk apa namanya, rapat sama akademik sekolah loh. Malam biasanya masih rapat. Itu pulang sekitar jam 8, jam 10 lah gitu kan, pas SMA. Habis itu kan capek toh. Kamu bisa tidur ataupun kamu bisa, kakak nggak bisa. Kalau aku tipe orang yang kalau belum selesai untuk hari besok nggak bakal bisa tidur. Untungnya gitu. Kalau misal apa yang udah capek tidur, nggak sampai rumah langsung tidur, enggak. Jadi sampai rumah kakak itu biasanya mengulas materi ataupun misal besok mau ada apa kayak ujian ataupun tes ulangan gitu ya kalau dulu tahu. Itu belajar dulu 1 jam, 2 jam sampai jam 12. Habis itu nanti mikirin organisasi toh, aduh gimana bisa mau rapat apa segala macam. 1 jam 2 jam cukup kok. Tapi itu sampai malam kalau gitu. Kalau kakak gitu, karena kakak itu bisa nggak tidur gitu loh. It's okay kalau aku, tapi jangan ditiru ya. Karena itu tetap bisa apa namanya istirahat, tapi harus bisa bagi waktu. Yang pertama kayak gitu. Kamu sampai rumah bisa nanti masih belajar bisa. Tapi mentok jam 12 deh, jangan sampai malam-malam. Kamu jam berapa sampai rumah? Oh pernah, ya itu kita bersih-bersih apa segala macam, kita relaksasi bentar, makan apa segala macam sampai jam 1 nggak apa-apa. Asal kamu bangunnya subuh tetap bangun, tapi jangan molor ke depan ya. Jangan gitu. Pokoknya tetap harus, ya itu emang susah. Yang namanya manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen diri juga susah. Tapi untuk manajemen waktu itu sebisa mungkin kamu prioritaskan apa yang menjadi tujuan pertama. Kamu di sini kan pengennya seimbang. Sebenarnya bohong loh kalau menurut kakak orang itu pengen mencapai 2 tujuan yang sama di waktu yang sama di kesempatan yang sama, itu nggak ada. Pasti semua
prosesnya tuh masing-masing. Contoh, aku nggak mungkin bisa ngomong kayak gini kalau aku sama kuliah, nggak mungkin. Tapi ada prosesnya sendiri, ada waktunya sendiri-sendiri. Jadi kamu perlu ada semangat. Contoh, nih, ini kalau coba di organisasi, kalau kamu mau memilih, kan dulu kakak ikut rohis sama pramuka misalnya. Nanti ada kajian rohis, tapi satunya ada rapat pramuka. Kira-kira kamu berangkat yang mana di waktu yang sama? Bingung nggak? Nah, bingung loh. Oh, kamu di pramuka, ya udah. Berarti kan kamu udah menunjukkan kalau kamu tuh suka. Tapi beda lagi kalau terkait manajemen waktu, bagi waktu, gini. Antara di rohis sama di pramuka, kira-kira kamu lebih dibutuhkan di mana di saat hari itu, bukan untuk seterusnya. Contoh, kakak dulu di rohis itu kan kajian. Kalau kajian kan maksudnya setiap minggu ada. Nah, tapi kalau di rapat itu kakak harus presentasi, harus menyampaikan ke teman-teman staf yang lain. Otomatis kan aku lebih penting di pramuka. Nah, otomatis kakak berangkat ke pramuka. Gitu. Pokoknya kalau misalnya kita membagi waktu bingung, Kak, aku mau yang mana dulu ya, itu yang di organisasi. Tapi kalau untuk belajar tetap yang utama deh. Karena kan kita untuk belajar organisasi itu bisa di mana aja, nggak harus sekarang, tapi harus tetap prioritas. Kalau aku orang yang ini sih deh kayak pokoknya ngalir aja, jadi nggak ribet gitu orangnya. Kan kadang kalau kamu masih terstruktur banget orangnya. Kayak kalau kakak lihat sih, jadi harus ini segini berapa persen gitu. Kalau kakak enggak. Jadi udah sama belajar sama ngurusin itu bisa kalau kakak. Tapi kalau misal kamu nggak bisa, kayak tadi, pokoknya prioritasin yang memang menurut kamu itu lebih penting dulu. Tapi menurut kakak lebih ke akademik sih, karena